Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, terkadang kita agak males ya ketika kita dapat tugas untuk menggambar sesuatu, diagram khususnya, dan kita nggak punya software untuk gambar diagram. Kalau pakai Office biasanya agak kurang rapi ya. Khususnya diagram-diagram yang agak spesial ya, misalnya UML, use case diagram misalnya, ERD ya, kelas diagram itu kan kalau pakai doc agak repot ya. Nah, bagaimana kita menggambar diagram-diagram tadi dengan lebih efektif ya. Efektif, bisa hasilnya juga bagus. Nanti hasilnya itu bisa diekspor ke file yang kita inginkan, misalnya JPG, PNG, dan lain sebagainya. Kita nggak perlu install apapun, cukup kalau kita punya HP atau punya laptop, tinggal buka Google Chrome ya, tinggal buka Google Chrome, kemudian kita manfaatkan software online yang sudah ada. Nah, kali ini saya akan coba sharing tentang bagaimana menggunakan software online untuk menggambar, misalnya nanti kita akan menggambar use case diagram, salah satu diagram dalam UML. Jadi kita tinggal buka browser aja ya, misalnya ini browser Google Chrome misalnya, kemudian ketikkan alamatnya Lucid ya, LUCIDCHART, lucidchart.com. Oke, kita tunggu. Nah, ini halaman awalnya. Sebelum menggambar kita harus login dulu, jadi kalau kita sudah punya akun Google, akun Gmail, atau mungkin akun ID yang sudah diberikan oleh pemerintah, atau mungkin akun ID yang sudah diberikan oleh sekolah, kita bisa manfaatkan. Atau akun Gmail biasa juga boleh. Kita langsung login saja. Kemudian pilih di sini yang opsi Google di sini. Ya. Langsung login dengan Google. Pilih akun Google yang kita miliki. Ini saya contohnya menggunakan siswa SDHID dari SMK 9 ini ya. Klik aja langsung akunnya. Kemudian nanti kita nah, ada beberapa pertanyaan ya sebelum masuk ke dalam dashboard, karena ini masih pertama masuk ya. Kita sebagai apa gitu misalnya di sini ya, karena kita untuk sekolah ya, misalnya student gitu aja ya. Kemudian kita sebagai apa, bisa sebagai guru, staff, atau mungkin siswa misalnya. Kemudian sekolahnya itu apa, misalnya ini SD, ini SMP, SMA, SMK, ini ya misalnya saya pilih ini. Kalau yang ini untuk kuliah. Kemudian kita klik start diagram. Kita tunggu. Nah, kita langsung dimasukkan ke halaman dashboard ini ya. Dashboardnya seperti ini, cukup simple dan jelas ya. Ini halaman welcome. Kita bisa langsung membuat dokumen baru, atau mungkin ini kita tutup dulu ya. Kalau pengen bikin baru, kita bisa lewat template atau menggunakan tombol new yang ada di sini. Saya coba ini aja, new Lucid Chart. Ya, saya pilih coba yang blank dokumen. Jadi saya buat baru ya. Ini cara buatnya. Nanti akan diarahkan ke halaman baru yang nanti akan menampilkan lembar kerja kosong ya. Lembar kerja kosong seperti ini. Ini tip aja, saya lewati aja, saya tutup. Nah, inilah tampilan lembar kosong dari Lucid Chart. Ini lembar kerjanya, kemudian ada beberapa menu ya, mirip-mirip Office ya. Kemudian di sebelah kiri ini ada tool yang nanti kita bisa pakai untuk menggambar. Ini sudah defaultnya sudah ada standar, ada untuk flowchart, kemudian juga ada beberapa bentuk lain seperti di Office. Cuman di sini flowchart ini khusus ya, orang-orang teknik biasa menggunakan ini. Nah, di sini kalau kita pengen menggambar UML, misalnya use case diagram, ERD, kelas diagram, di sini belum ada. Nah, untuk menambahkan kita bisa memanfaatkan tombol plus shapes ini.
Jadi ini untuk menambahkan library, kita plus shapes ini, nanti muncul jendela insert content, kita cari di sini. Nah, di sini ada UML. UML misalnya kita pengen menampilkan kelas diagram sama use case diagram, bisa di sini. Atau sama ERD, bisa. Tinggal kita mau butuh apa gitu ya. Kemudian klik use selected shapes. Nah, di sini sudah muncul. Ini kelas diagram, ini use case, ini ERD. Nah, kalau kita misalnya pengen gambar use case ya cukup kita gunakan yang di sini. Ya. Ini dihilangi biar nggak ribet, bisa aja. Nanti ditampilkan lagi juga bisa. Misalnya saya bikin sebuah aktor ya. Misalnya siswa. Aktor siswa misalnya di sini buat use case. Ya, tinggal drag and drop biasa. Misalnya mengerjakan atau mengumpulkan tugas. Nah, ini contoh satu aktor, satu use case. Kemudian, nah ini juga ukurannya bisa kita setting. Ini juga ukurannya bisa kita setting sesuai selera. Kemudian cara menghubungkannya gimana? Kalau cara menghubungkan cukup kita klik di bagian aktor atau mungkin bagian sini juga boleh. Kemudian kita pengen bagian mana yang mau dihubungkan, misalnya bagian tangannya atau sini juga boleh ya. Ini semua titik ini bisa dikoneksikan. Jadi kalau mau pengen menghubungkan, cari titik merahnya. Nah ini misalnya, atau mungkin di bagian tangan ini ya. Langsung di drag and drop ke tujuannya, misalnya ke use case ini. Nah, kemudian biasanya use case itu garisnya nggak bengkok seperti ini, biasanya lurus. Kita bisa disetting di sini. Nah, ini kan bengkok lurus, tergantung kebutuhan ya, misalnya lurus. Nah, misalnya tambahkan satu lagi, mengumpulkan tugas, misalnya ditambah lagi siswa itu melihat nilai, misalnya sama caranya, kita koneksikan ke sini, diluruskan, sudah selesai. Nah, misalkan ini kita sudah selesai ya, terus gimana cara biar kita nggak screenshot gitu ya, kita export aja menjadi file yang kita inginkan. Oke, sebelum kita export menjadi file atau sesuatu yang kita butuhkan, kita kasih nama dulu. Nah, tinggal diklik di bagian sini tadi, use case atau misalnya atau tugas use case diagram misalnya. Oke, bentar. Nah, kalau pengen menjadikan file kita bisa ekspor. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Ada Lucid Spark, ini biasanya nanti untuk aplikasi yang di HP kalau nggak salah. Bisa langsung jadi PDF, PNG, JPG dan lain sebagainya. Saya coba jadikan file JPEG. Nah, di sini kita bisa setting juga outputnya seperti apa. Bisa di crop kontennya aja ya. Crop konten berarti sekitar ini langsung, jadi nggak perlu repot-repot ya crop. Kemudian kualitasnya juga biasanya kalau untuk laporan anak kuliah yang bagus tuh biasanya 300 nih ya, 300 ppi. Oke, terus kita klik download. Nanti tunggu sebentar, ada proses generate, kemudian nanti otomatis akan terdownload. Hasilnya seperti ini. Nah, kan rapi, jelas gitu. Nanti file ini yang biasanya nanti akan kita entah itu taruh di Office, di laporan, atau mungkin langsung diupload ke gurunya gitu, entah itu via WA atau Google Classroom sesuai kebutuhan. Baik, saya kira itu untuk bagaimana menggunakan Lucidchart untuk menggambar diagram. Nggak hanya use case, yang lain pun bisa, tapi di sini saya hanya mencontohkan tentang use case diagram saja. Baik, saya kira itu, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kalian untuk membuat diagram yang lebih berkualitas. Dan
hasilnya efektif dan juga rapi ya. Waktu yang kita butuhkan juga lebih singkat, tidak perlu menginstal di laptop maupun di HP, cukup buka browser, kita masukkan alamat, kemudian kita bisa membuat diagram yang bagus. Terima kasih, semoga sekali lagi bisa bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.